Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustazah. Kali ini kita masih di pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, masuk ke pembelajaran yang keempat. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat belajar pastinya ya. Jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu sebelum menyimak videonya Ustazah. Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan dan ilmunya dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada pembelajaran yang keempat ini kita akan belajar membaca cerpen dan memahami isinya, mencari tokoh-tokohnya juga ya, unsur-unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Apa tuh cerpen itu? Cerpen adalah cerita pendek. Di sini ada cerita pendek yang berjudul Tanggung Jawab Ade yang diciptakan oleh Gusti Nur. Nah, di sini ada beberapa halaman cerpennya, silakan kalian baca. Setelah kalian membaca dan kalian pahami, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan isi dari cerpen tersebut ya. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade? Jadi tokohnya yang ada di dalam cerpen ini ada siapa saja orang-orangnya. Yang kedua, berapa anggota keluarga Ade? Yang ketiga, siapa yang biasanya mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? 4. Apa yang terjadi pada Kak Nina? 5. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? 6. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? 7. Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? 8. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? 9. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? 10. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kalian jawab sesuai dengan isi cerpen ya. Kita masuk pada materi IPS lagi ya. Kita bahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentu kalian masih ingat waktu kita kemarin belajar bersama-sama di subtema yang pertama, Ustazah sudah menjelaskan apa saja yang masuk dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi. Apa itu produksi? Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Ya, kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini perlu Ustazah garis bawahi ya. Kalau di sini disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Orang-orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Seperti contohnya ini, penghasil gerabah. Jadi produsen gerabah, produksi gerabah nama kegiatannya, nama orangnya atau pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan.
keuntungan, yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Jadi urutannya setelah produksi, distribusi. Apa toh kemarin yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil dari produksi. Ini di sini disimpulkan bahwa distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi dari produsen disalurkan ke konsumen, itu namanya kegiatannya distribusi. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, untuk kelancaran kegiatan distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya apa? Supaya hasil produksi itu dapat segera sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan maupun mengurangi nilai guna barang. Itu namanya kegiatan konsumsi. Menggunakan, memakai, mengurangi nilai guna barang, itu namanya kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Nah, materinya sudah selesai. Cukup. Jangan lupa tetap semangat belajar. Apabila kalian mengalami kesulitan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada Ustadzah. Tetap semangat, jaga kondisi. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.